Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dalam acara Spendikes, memberi inspirasi tanpa henti. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bahagia untuk hari ini? Tentu Bahagia dong. Tentu dong, kita harus selalu bahagia. Baik, untuk acara hari ini, podcast kita hari ini yaitu mengenai peringatan Hari Kartini. Ya, untuk peringatan Hari Kartini hari ini dengan tema pemberdayaan wanita dengan subtema menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga. Baik, sebelum memulai acara untuk hari ini, saya akan memperkenalkan beberapa bintang tamu yang sudah melalang buana dengan beberapa prestasi yang didapat dan sangat luar biasa menginspirasi kita semua. Baik, yang pertama yang saya hormati kepada Ibunda Dr. Anda Nani Rosyida selaku guru seni budaya dan sebagai anggota aktif Dharma Wanita Persatuan SMP Negeri 3 Krian. Baik, bagaimana Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Baik, saya akan memaparkan beberapa prestasi yang didapatkan oleh Ibu Nani ini dan luar biasa ya, menginspirasi kita semua sebagai seorang Kartini masa depan termasuk saya. Yang pertama akan saya paparkan di tahun 2017 beliau sebagai juara 1 Citra Wanita Kartini se-Kabupaten Sidoarjo. Luar biasa Ibu. Kemudian prestasi yang kedua yaitu di tahun 2018 beliau sebagai juara 1 juga lomba lukis antar guru dalam acara hari ulang tahun PGRI di Kabupaten Sidoarjo. Masya Allah. Di tahun 2021 beliau juga sebagai guru terkreatif di SMP Negeri 1 Krian, hasil oleh seluruh siswa di SMP Negeri 1 Krian. Masya Allah, terkreatif, luar biasa. Di bulan Oktober tahun 2022 sebagai juara 1 lomba hias antaran Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Masya Allah Ibu. Kemudian di tahun 2024 dan masih hangat ini ya, sebagai pembimbing lomba jimpitan antar desa se-Kabupaten Sidoarjo oleh Pemkab Desa Kemasan dengan hadiah yang luar biasa yaitu 53 juta. Masya Allah Ibu, inspirasi sekali Ibu. Masya Allah, sukses nggih Ibu. Kemudian untuk kesibukan beliau yaitu sebagai bisnis online. Kalau boleh tahu bisnis online apa ini Bu? Ya, kebetulan saya selain sebagai guru, iya sebagai guru, sesuai cita-cita saya sejak kecil, saya ingin menjadi seorang pegawai berkarir tapi juga berwirausaha. Masya Allah. Ya, kemudian saya inspirasi. menciptakan satu media seni, iya, yaitu berupa cat dan medianya, dan berhasil saya online kan dan sempat mendapatkan penghargaan star dari Shopee Pay. Masya Allah. Jadi ini bisnis online-nya hanya lewat Shopee nggih Ibu? Oh banyak, jadi antar kota, saya ada sales yang mengedarkan, juga antar guru. Iya, jadi online-nya lewat Shopee, kemudian lewat
Tokopedia. Ada sales ya, sales yang memasarkan. Jadi ada online juga ada offline. Oh, ada online juga ada. Sebenarnya tadi ada satu yang belum disebutkan, yaitu Ibu? tahun 2021 saya juga juara 1 lomba lukis antar guru dalam rangka HUT PGRI Kabupaten Sidoarjo. Masya Jadi juara. Allah, luar biasa Ibu. Sampai saya tuh lupa menyebutkan satu persatu prestasinya ya. Akhirnya terlewatkan ya. Masya Allah, saking banyaknya prestasi yang didapat sampai lupa untuk menyebutkan. Baik, untuk bintang tamu yang kedua, yaitu ini juga luar biasa menginspirasi saya sebagai generasi milenial, yaitu Ibu Masruroh Magister Pendidikan selaku guru bahasa Inggris dan sebagai sekretaris Dharma Wanita Persatuan SMP Negeri 3 Krian. Sehat, guys? Alhamdulillah, I'm very well. How about you today? Are you happy? Masya Allah, I am fine. Aman. Yeah, you seem happy as your name, Happy Novitasari. Yes, I'm always happy, yes. Okay. Baik, prestasi yang diraih Bu Masruroh ini juga Masya Allah luar biasa. Ini masih hangat-hangatnya ya. Di tahun 2021 beliau sebagai guru penggerak angkatan pertama Kabupaten Sidoarjo. Masya Allah, ini inspirasi ini, dan saya juga terinspirasi untuk ikut guru penggerak, tapi belum bergerak sampai dengan sekarang. Belum bergerak sampai dengan sekarang. Kemudian di tahun 2022 sebagai narasumber praktek baik BBGP gelombang 3 platform Merdeka Mengajar dengan narasumber Bhinneka Itu Baik Puspeka, Pusat Pendidikan Karakter Kemendikbud Ristek. Masya Allah, luar biasa tingginya. Kemudian di tahun 2022 sampai dengan sekarang, sampai dengan ini masih memanas, yaitu sebagai narasumber Kejar Cita Official Surabaya. Masya Allah, sebagai narasumber komunitas belajar sekolah intern maupun di luar. Masya Allah, Bu Mas, menginspirasi sekali ya, luar biasa. Kemudian untuk hari ini sebagai narasumber di sini dan luar biasa dengan menampilkan prestasinya yang masih panas-panasnya ini ya. Masya Allah, menginspirasi sekali Bu Mas. Baik, untuk hari ini sehat ya? Bahagia Alhamdulillah selalu. Ini sekarang juga lagi nulis buku, Bu. Masya Allah, nulis buku luar biasa. Saya hanya bisa nulis chat. Kebetulan yang sudah bersertifikat ya di penerbitnya itu dua Bu Happy. Yang pertama dulu itu di buku launchingnya Guru Penggerak itu sudah beredar dan itu sudah launching, alhamdulillah. Kemudian yang kedua penulis buku antologi bahasa Inggris diterbitkan oleh MGMP Bahasa Inggris Sidoarjo. Dan juga saya sudah berhasil menulis juga artikel publikasi terindeks Kopernikus dan juga Sinta 3. Masya Allah, Bu Mas. Ini kalau boleh tahu mengapa kok suka menulis, Bu Mas? Itu memang passion saya. Oh, memang passionnya suka Iya, menulis. suka menulis dan membaca. Oh, suka menulis dan membaca. Saya suka menulis di chat dan suka membaca chat. Belum, ini inspirasi ke depannya ya. Masih ada lihat, belum terlaksana. Baik. Untuk berikutnya ini seorang siswa yang menginspirasi seluruh siswa SMP Negeri 3 Krian, yaitu sudah kenal? Sudah ya, sudah. Ini sudah sering sekali dilihat, yaitu Aurel Garneta. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Aurel? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana perasaannya kemarin ikut lomba? Senang sekali soalnya saya juga sebelumnya belum pernah ada pengalaman buat ikut lomba campur sari keroncong. Campur sari sama keroncong, dan saya mencoba diikutkan dengan Pak Kali. Alhamdulillah bisa mendapat
juara harapan 1. Juara harapan 1 luar biasa. Ini menginspirasi anak-anak generasi Z ya. Generasi Gen Z. Gen Z. Ya, Gen Z. Baik, berarti kemarin itu pertama ya Rel ya? Iya, pertama kali, Bu. Pertama kali dan pengalaman pertama kamu menyanyi yang keroncong Iya, maksudnya ya. lagu Jawa juga. Iya, lagu ya Jawa. kan? Berarti pengalaman pertama dan alhamdulillah mendapat harapan 1. Nggih, alhamdulillah. Harapan 1. Baik, Bu Happy mengucapkan selamat untuk prestasi yang diraih Aurel. Terima kasih Bu Happy. Tetap belajarnya diperhatikan juga meskipun kamu mengikuti lomba-lomba, ya tetap belajarnya tetap diperhatikan. Baik, untuk melanjutkan acara ini ada beberapa yang menjadi pertanyaan saya, yaitu bagaimana untuk Bu Nani dan Bu Masruroh ya pengalaman sebagai Kartini untuk memberdayakan antara karir dan keluarga, karena kan kita sebagai wanita karir ya, bagaimana untuk memberdayakan antara karir dan keluarga tapi karir kita tetap berjalan. Minta tolong untuk berbagi cerita kepada kami, didahului oleh Ibu Nani, bisa silahkan. Terima kasih anak-anak Puspentika dan ibu-ibu dan wanita yang luar biasa. Acara yang sangat-sangat menginspirasi untuk menyeimbangkan karir dan keluarga sehingga berjalan bersamaan. Sukses keduanya itu bukan satu hal yang mustahil, bisa kita wujudkan. Kalau saya pribadi ada 8 kiat yang saya terapkan ya. 8 kiat, baik Ya. Ibu. Yang pertama, kenali ritme dan juga prioritas. Maksudnya kebiasaan di rumah kita sehari-hari seperti apa. Kemudian kita bagi prioritas. Ada kalanya kita memprioritaskan karir, ya. Ada kalanya kita memprioritaskan keluarga. Jadi kita tidak tahu mana yang dibutuhkan. Ketika keluarga membutuhkan, ya kita bisa memberikan waktu di sana. Ketika karir juga butuh fokus, keluarga diberi pengertian untuk kita fokus di sana, sehingga berjalan seimbang dan saling mendukung. Kiat yang kedua yaitu buatlah rencana yang realistis dan adaptif. Artinya misalnya ibu-ibu semua, anak-anakku punya target ke depan. Oke, misalnya saya ingin nanti menjadi dokter, saya ingin jadi juara. Targetnya apa saja, langkahnya kita buat kerangka dan skema. Itu yang saya lakukan. Tetapi juga adaptif. Contoh, kita ingin jadi dokter, tapi kita tahu kemampuan kita tidak di sana. Ya kita adaptasi. Minimal mungkin agak turun dikit ya menjadi apoteker. Nah, kalau misalnya saya jadi guru ya, saya dari dulu kekeh dengan cita-cita saya karena saya mengenal diri saya. Kalau saya tidak menjadi seorang guru seni, saya tidak akan kuliah, saya akan jadi pengusaha. Ternyata berjalannya waktu kedua-duanya bisa saya raih, menjadi guru seni dan juga menjadi seorang pengusaha, walaupun kelasnya masih rendah. Kemudian kiat yang ketiga, biar kita bisa menjalannya, yang paling penting jaga diri sendiri. Dimanapun kita berada, status kita, profil kita, perilaku kita, cara bicara kita jaga. Itu adalah menunjang keberhasilan kita. Ya. Kemudian yang keempat, kiat dari saya itu adalah delegasikan, libatkan keluarga dalam permasalahan yang ibu-ibu atau anak-anak hadapi. Termasuk kalau di lingkungan kerja, saya melibatkan atasan dan rekan. Kalau di masyarakat, saya melibatkan tetangga dan warga. Sehingga saya bisa berperan di semua lini. Contoh di keluarga, saya bisa memberikan reward anak-anak ketika mereka berhasil membuang sampah pada tempatnya ketika mereka masih kecil, mencuci piring setelah makan, menegur ketika bangun tidur tidak membersihkan tempat tidurnya. Itu mendelegasikan sesuatu tugasnya, sehingga ketika dia dewasa tidak hanya menjadi kebiasaan, tapi sudah menjadi keharapan. Kalau di sekolah kita budayakan bagaimana kita bisa optimal mengabdikan tugas kita. Contoh itu tadi, pembimbingan saya di sekolah untuk anak-anak yang berbakat seni. Insya Allah saya sudah melahirkan kurang lebih 35-an piala ya, Masya yang anak-anak itu Allah. tingkat kabupaten dan provinsi. Kemudian kalau untuk tetangga juga saya
tidak ada angin tidak hujan pernah ditunjuk jadi ketua PKK ya, dan saya terima tantangan itu dan saya buktikan bahwa di sana kampung saya bisa berhasil. Itu yang keempat. Yang kelima, manfaatkan setiap momen. Kita selalu dapat momen-momen yang mungkin flat biasa, tapi kita harus bisa mencuri ini, kita bisa maksimalkan gitu ya Bu. Jadi misalnya kalau momen ya untuk anak-anak, untuk ibu rumah tangga yang di misalnya tidak ada aktivitas, kita melihat kita tinggal dekat dengan lingkungan sekolah, lingkungan keramaian, manfaatkan momen. Ini pasti butuh minuman, ini butuh sesuatu. Dekat lingkungan kita, dekat pondok, mungkin kita bisa, kita jualan gamis, aksesoris semacam itu. Kita cari momen-momen yang Pandai membaca peluang gitu. betul sekali. Yang keenam, fokus pada kualitas bukan kuantitas. Untuk apa kita dapat banyak kalau tidak berkualitas? Kualitas dalam berkeluarga, kualitas dalam berkarir, dan kualitas dalam bermasyarakat. Yang ketujuh, rayakan setiap pencapaian. Ibu-ibu dan anak-anakku semua, jangan malu untuk merayakan keberhasilan. Minimal dengan mencatat di status, di diary, tapi tidak dalam ria atau sombong ya. Kita berhak, dan keluarga wajib kita berikan reward. Jadi kalau anak-anak saya berprestasi atau ulang tahun, momen-momen itu kita berikan perhatian khusus, walaupun tidak harus mewah ya. Jadi insya Allah itu juga menunjang pandangan positif kita. Energi kita akan semakin ingin cemerlang itu mudah jalannya. Kemudian yang ke-8 terakhir, ingat sukses itu bukan berarti sempurna. Jadi kalau sudah juara 1 selesai, tidak. Artinya kita harus terus bertumbuh dan belajar. Karena di depan langkah kita banyak. Itu Bu Hedi. Satu kali lagi pesan saya. Kita semua, para wanita, harus berpikiran out of the box, di luar rencana, yang tidak dipikirkan orang lain. Insya Allah itulah kunci kiat-kiat sukses kita. Itu untuk saya. Baik. Terima kasih. Generasi berikutnya pasti lebih lengkap. Untuk generasi berikutnya dari Bu Masruro pasti jauh lebih ya. Ini tadi dari Bu Nani kan 8 ya. Mungkin dari Bu Masruro sekitar 20 kiat bisa. Nanti tidak cukup durasinya. Dipersingkat tadi ya, disimpulkan aja. Nanti podcastnya jadi part berikutnya. Baik, silakan Bu Masruro, bagaimana kiatnya? Iya, terima kasih Bu Happy, Bu Nani, luar biasa sekali untuk kiat-kiat yang sudah disebutkan beliau. Ada 9 tadi ya. 9 yang terakhir. Iya, out of the box tadi ya. Saya hanya melengkapi saja sesuai dengan yang sudah disebutkan beliau. Jadi 9 tadi itu sudah memang luar biasa sekali. Itu sudah saya praktikkan dan berdasarkan pengalaman yang disebutkan beliau-beliau itu adalah menjadikan saya seperti yang sekarang. I'm used to nobody, but now I'm to be somebody. Seperti itu. Amazing. Apa artinya? Yang dulunya saya bukan siapa-siapa, menjadikan sekarang saya menjadi seseorang seperti ini. Ya, hanya menambahkan saja di antaranya tadi yang pertama, saya mengutip dari bukunya Ibu kita Kartini. Beliau mengatakan bahwa wanita adalah pembawa peradaban. Jadi di peradaban itu kita sudah momennya sekarang, Bu Nani, dengan peradaban di waktunya beliau. Sekarang kita menjadi generasi middle dengan peradaban kita yang harus menyesuaikan dengan zaman. Kemudian nanti di Gen Z-nya mendatangnya kita akan diwakilkan oleh sosok seperti Aurel ini. Jadi berdasarkan pengalaman yang pertama, saya hanya menambahkan saja ya, kita harus punya kemampuan untuk mengenali kemampuan kita, skill kita seperti apa. Kita harus tahu, oh saya mempunyai kemampuan seperti ini, next kita ingin menjadi seperti apa. Kita punya passion, punya planning 10 atau 20 years later seperti apa, 20 tahun mendatang kita ingin menjadi seperti apa. Jadi punya planning yang sudah pasti, pencapaian-pencapaian yang bisa kita mulai dari sekarang. Jadi nanti kedepannya kita sudah punya
pencapaian nih. Tahun ini pencapaiannya seperti ini, tahun depan pencapaian target ya. Kemudian tahun depannya lagi seperti apa. Kemudian yang kedua adalah passion. Kalau kita tidak punya passion, istilahnya jasad kita tanpa ruh. Nah, kalau passion kita sudah kuat, apapun itu bentuknya pasti kita bisa. Karena kita dewasa, kita menjadi pribadi yang strong, yang kuat, itu berdasarkan dari rintangan-rintangan, semua hantaman-hantaman, kemudian ada masukan-masukan, kemudian ada seperti saran-saran, itu pasti kita akan menjadi lebih dewasa. Jadi menyelesaikan masalah itu nanti kita akan menjadikan sesuatu pribadi yang lebih dewasa. Kemampuan kita untuk menyikapi masalah dalam hubungannya dengan pemberdayaan itu tadi ya. Jadi perempuan adalah pembawa peradaban itu tadi. Berhubungan dengan tema Kartini pada siang hari ini, jadi itu tadi ya, untuk menyeimbangkan antara karir dan juga urusan keluarga, kita harus benar pinter-pinter untuk memanage waktu. Satu, yang kedua skala prioritas tadi yang sudah disebutkan Bu Nani itu penting sekali. Mana prioritas yang harus kita dahulukan? Kalau misalnya di karir kita masih bisa memanage, kemudian tanpa menyampingkan urusan keluarga, berarti itu kita bisa memanage dengan baik. Ataupun kalau keluarga membutuhkan lebih dulu, lebih urgent, ya kita prioritaskan keluarga dulu. Jadi pinter-pinter mengkondisionalkan. Ya, seperti itu. Saya juga dulu gini Bu Ebi, pas waktu pengalaman di 2021, 2022, pas waktu itu saya mengikuti program guru penggerak. Kemudian saya mengambil S2. Kemudian juga sebagai kurikulum. Di rumah, ibu rumah tangga. Bayangkan Bu Happy, bagaimana posisi saya seperti itu. Sampai saya lupa makan. Kemudian kerjanya juga semakin intens gitu ya. Kemudian belum mulai kesibukan tesis waktu itu juga jalan. Kemudian di guru penggerak juga, Masya Allah, tiap hari harus ngupload konten, tiap hari harus menyelesaikan aksi nyata dan sebagainya. Di rumah tangga pun anak saya juga alhamdulillah 2 yang butuh. Ya, alhamdulillah. Tetap 1 ya. Anak-anak sampai anak saya itu sampai begini, Ibu ngapain? Oh sedang Zoom ya. Oh ya sudah. Sampai dia bisa membuat apa ini Bu Happy, nyeplok telur sendiri gitu. Jadi Bu Happy pikirannya secara nggak langsung menjadi mandiri seperti itu. Terus suami saya juga itu, gimana ya gini, ya sudah. Kalau kamu bisa mengatur waktu, jalani saja. Saya mendukung sebagai suami. Dan insya Allah kamu akan menemukan jalannya. Dan alhamdulillah Meng Baby, di 4 yang sudah saya lakukan berbarengan ini tadi, semuanya bisa saya selesaikan dan hasilnya juga luar biasa. Luar biasa. Berarti suami dan keluarga juga mendukung, sangat mendukung ya. Mendukung. Kita sebagai wanita karir yang paling utama yaitu dukungan dari keluarga. Ya, support system yang pertama keluarga, orang tua dan juga suami anak itu. Dan didukung oleh lingkungan sekitar yang support juga, anak-anak, rekan kerja juga, atasan. Ya. Karena kita kan paling banyak hidup di sekolah. Untuk Aurel Garneta, ya, dari cerita Bu Nani dan Bu Mas Ruro tadi yang disampaikan, kira-kira harapan kamu untuk kedepannya seperti apa? Dari cerita Bu Mas Ruro dan juga Bu Nani ini sangat menginspirasi sekali buat saya. Dan juga saya ini untuk kedepannya saya akan mengembangkan bakat saya dalam bidang menyanyi di masa Kartini ini. Baik, masih dikembangkan terus ya, iya, ya. Dikembangkan masih tetap sekolah, iya, ya. Sekolah, bernyanyi, terus belajar juga. Baik, menginspirasi untuk teman-teman Aurel ya. Iya. Baik. Untuk berikutnya yaitu bagaimana pengalamannya Bu Nani dan Bu Mas Ruro sebagai Kartini untuk tahunnya Bu Nani, untuk tahunnya Bu Mas Ruro dan tahunnya Aurel. Ya, pandangan 3 orang ini sebagai bintang tamu Kartini di masa kini itu seperti apa ya?
Ya, menurut pandangan Bu Nani, menurut pandangan Bu Mas Ruro dan Aurel berdasarkan tahunnya masing-masing. Ya, baik. Bagaimana pengalamannya menurut Bu Nani? Bisa diungkapkan? Saya dulu ya. Nggih, Oke. monggo. Terima kasih ibu-ibu sekalian dan anak-anakku pemirsa. Luar biasa ya podcast ini, saya dukung sekali. Jadi untuk kiat-kiat di masa kini menjadi seorang ibu itu bisa rumit bisa tidak, tergantung cara pandang kita. Kalau menurut saya kita harus mengikuti zaman. Perubahan itu abadi. Yang sekarang mungkin di era saya dulu tidak ada yang namanya komputer, HP juga tidak ada. Nah sekarang sudah pada digital dengan betul, AI, AI, Gemini, nggih. AI dan sebagainya. Kita wajib mengikuti. Dan ibu rumah tangga tidak harus keluar rumah untuk menghasilkan income membantu suami. Ibu-ibu bisa bikin konten di rumah, mungkin ala memasak, ala merawat rumah, kemudian merawat anak dan sebagainya. Itu kita maksimalkan. Jadi sekali lagi out of the box, cari konten dan itu berpenghasilan. Dan sekali lagi tetap kembali ke kita sebagai manusia yang juga punya hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan keluarga dirawat, yang bagi yang berkarir hubungan dengan lingkungan kerja dirawat juga. Jangan lupa kita juga makhluk sosial, bertetangga, dan sehingga kita menjadi wanita yang sempurna dan bahagia. Masya Allah, luar biasa. Meskipun di rumah kita bisa berkarir ya Ibu ya. Betul sekali. Baik, terima kasih. Berikutnya bagaimana pandangan Kartini menurut tahunnya Bu Mas Ruro? Ya. Boleh silakan diungkapkan. Terima kasih. Kalau sekarang istilahnya, kalau dulu ya sandang, pangan, papan. Kalau sekarang wifi-an, Colokan. Nah, seperti itu sudah bergeser ya. Saya tambah Mas Bro. Iya. Dulu tuh kasur, sumur, dapur. Oh, kasur, Oh sumur, iya, dapur. iya, ada lagi istilah seperti itu ya. Baru tahu saya Ibu. Sudah bergeser. Nah, kita harus bisa memaksimalkan digitalisasi tentunya. Karena saya termasuk pelakunya. Dulu saya tidak mengenal apa itu seperti konten kreator, seperti jadi tiktokers atau Instagram, YouTuber dan sebagainya. Nah, selebgram seperti itu. Kita harus bisa pintar-pintar membaca peluang. Nah, jadi sebagai seorang Kartini yang smart ya, kemudian beauty, brand behaviornya juga dijaga. Kita harus pandai-pandai untuk membaca peluang dan memanfaatkan peluang tersebut. Jadi digitalisasi ini bukan sesuatu momok, bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi harus kita belajar untuk memanfaatkan dengan bijak dan untuk sesuatu yang positif. Salah satunya yang menghasilkan cuan, baby. Nah, sekarang itu saya lagi jalankan FB Pro, itu mungkin untuk generasi milenial ya. Mungkin anak sekarang sudah meninggalkan FB, mereka kebanyakan TikTok atau Instagram seperti itu. Tapi dari situ, baby, saya belajar. Masih berhubungan dengan tadi ya long learner tadi, pembelajar, jadi belajar gimana caranya. Nah, ini lambat laun di FB Pro itu juga kita sebagai konten kreator itu kita dihargai. Jadi ada penghasilan dari situ nanti dari konten-konten yang kita bikin. Yang biasanya Bu Mas gunakan sebagai SW? Iya, seperti itu. Jadi ada foto, ada video. Ada foto, kemudian ada tulisannya pesan seperti itu. Nah, itu ada dolarnya itu. Jadi alhamdulillah sekarang jadi selain ada penghasilan dari suami, ada penghasilan saya sendiri, ada income dari luarnya. Terus kita bayarannya berupa dolar, Bu Happy. Jadi $1 kalau sekarang 17.000, kalau sekarang saya sudah hampir 146, tinggal dihitung semua. Masya Allah. Luar biasa. Ya, itu adalah cerita pengalaman saya mengaitkan dengan Kartini pada zaman saya. Jadi saya pinter-pinter memaksimalkan digitalisasi untuk menambah cuan, income, tapi juga untuk mengupgrade kemampuan saya di bidang konten tadi. Secara nggak langsung kan ada mengupdate video, membuat bikin konten apa lagi nih, dan kan kemampuan skill kita terasah. Akhirnya setiap hari itu pasti ada ide-ide seperti itu. Jadi kemampuan kita akan semakin bertambah seperti itu. Baik, Masya Allah. Saya tambah ya, dan saya sepakat sekali walaupun saya generasi senior ya di sini.
Begitu saya ada YouTube, saya langsung jadi YouTuber juga. Masya Ya. Allah. Dan YouTube. subscribe saya sudah hampir 1.998 kalau nggak salah ya. Dua Kemudian lagi. ada TikTok juga saya ikut, bukan untuk tren Ya. apa ya, bukan untuk Joget-joget. joget Ya. tidak, tapi kita isi yang berkualitas, Iya. yang isinya bermanfaat. Iya, seperti itu. Ya, bermanfaat ya dengan bijak. Ingat, bijaklah bermedsos karena jejakmu tidak bisa dihapus. Baik. Konten juga harus disesuaikan, Bobi, kalau sebagai pengajar ya berhubungan dengan Betul. pendidikan dan pembelajaran. Sesuai dengan bidang kita, Iya. ya kan. Ya. Baik, sangat menginspirasi sekali ya dari Bu Nani dan Bu Masruro pandangan beliau mengenai Kartini menurut zamannya. Nah, untuk berikutnya yaitu bagaimana pandangan Aurel mengenai Kartini di zamanmu, bisa diceritakan? Saya tuh sekarang itu lagi fokus bernyanyi, Bu. Apalagi kalau misal saya sekolah, saya sering bikin video sama 4 kali video Iya. nyanyi. Iya, heeh. Dan juga saya nyanyi-nyanyi. Dan sekarang itu lagi ngetren di sosial media itu banyak konten kreator yang bikin tren velocity. Gimana, Rel? Yang gini-gini dah. Rel? Gini. Saya juga, Bu. Kayaknya saya setiap hari juga bikin velocity. Iya, bikin tren velocity. Viral itu. Iya, lagi viral soalnya. Baik, berarti menurut Aurel di masanya Aurel itu lagi boomingnya velocity yang Iya, gini-gini itu velocity. ya. Kalau misalkan menurut Bu Nani, Bu Masruro dan menurut Bu Happy juga Iya. kita nggak bisa diajak gini-gini, nggak bisa, Rel, nggak bisa. Anak-anak ya, ikutan. Jadi terima kasih Aurel untuk jawabannya. Untuk berikutnya, bagaimana menurut Bu Nani dan Bu Masruro pesan kepada kita untuk Kartini hebat di masa yang akan datang, bisa diungkapkan pesan yang mendalam atau pesan untuk pembelajaran kita, Ibu, sebagai Kartini masa depan. Monggo bisa Oke. diungkapkan. Terima kasih anak-anakku sekalian dan ibu-ibu yang bijaksana. Jadilah wanita yang mandiri, namun tetap pada koridor kodratnya. Jadi kita punya kebebasan menentukan masa depan kita, bakat kita, hobi kita. Kita juga bisa membantu keluarga, memaksimalkan apa yang kita inginkan. Tetapi satu hal yang kita jaga, tetap jadilah wanita yang seutuhnya, yang juga menjaga nama baik keluarga. Satu hal lagi tugasnya, mengantar anak-anak kita untuk menjadi orang yang sukses sebagai generasi berikutnya. Masya Allah, luar biasa Ibu ya. Oke, baik. Berikutnya bagaimana pesan yang disampaikan untuk wanita Kartini berikutnya di masa yang akan datang menurut Bu Masruro? Ya. Wanita hebat itu berasal dari diri sendiri. Kehebatan itu tidak bisa diciptakan begitu saja secara instan, tapi semuanya melalui proses. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ini istilah yang saya ambil dari pakar sastrawan di Amerika Serikat. Jadi kamu tidak harus menjadi hebat dulu untuk memulai, tapi kamu harus memulai dulu untuk menjadi seseorang yang hebat. Seperti itu. Jadi wanita sesuai dengan kodratnya, kemudian memiliki keyakinan terhadap dirinya, menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang bisa membanggakan di masa depan. Jadilah orang-orang atau wanita yang penuh dengan dedikasi tinggi, percaya diri, insya Allah suatu saat pasti akan menemukan hasilnya seperti itu. Pesannya luar biasa untuk kita semua sebagai generasi Kartini hebat di masa yang akan datang. Sudah bisa mengambil kesimpulan, Ren? Ya. Kesimpulannya tadi kan ya, menjadi wanita yang mandiri. Ya. Terus kemudian Tetap sesuai Tetap kodratnya. iya sesuai sama kodratnya. baik, tetap menjadi kodratnya sebagai seorang wanita. Ya. Iya. Baik, Sobat Spentika, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk podcast hari ini. Untuk kita sama-sama ya. Baik, Spentikes memberi inspirasi tanpa henti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.